Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya coba menjelaskan untuk mata kuliah manajemen keuangan 2 adalah tentang saham. Mungkin kalian sudah pernah eh, mendengar saham ya di manajemen keuangan ke satu ya. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, saya coba share screen. Untuk saham di sini, bila mana kalian belum pernah melihat saham ya, maka di sini ada saham yang coba saya tampilkan dari, contoh di CV Sejahtera ya. Untuk di CV Sejahtera ini ada nominal sahamnya ya, nominal saham yang bisa dilihat, yaitu di sini per lembar sahamnya bernilainya adalah 20 juta ya. Di sini ada periodenya ya, kemudian di sini ada nama pemilik sahamnya, di sinilah direktur daripada CV Sejahtera. Kemudian, eee saham di sini adalah berupa tanda penyertaan atau kepemilikan atas, badan suatu perusahaan atau badan perseroan terbatas ya. Biasanya wujudnya adalah lembar kertas saham, seperti mungkin bisa dibilang billet giro deposito gitu ya, mirip billet giro deposito gitu. Kemudian, porsinya adalah sesuai dengan kepemilikan yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya yang tadi 20 juta, jadi haknya adalah sebesar 20 juta untuk hak suaranya dan lain sebagainya. Untuk jenis saham di sini bisa dilihat daripada segi kemampuan dalam hak atau tagih klaimnya, dari cara peralihan serta kinerja perdagangannya. Ya, ada saham biasa, preferen, ya ini biasanya ada di dalam RUPS. Kemudian ada saham atas tunjuk dan atas nama, ya, ini, cara perlahiannya kalau atas unjuk ini biasanya siapa yang akan, mendapatkan peralihan saham tersebut. Kalau saham atas nama adalah, nama tersebut telah ditentukan sesuai dengan, jual beli yang telah dilakukan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan, para investor, ya. Kemudian ada kinerja perdagangan. Ada saham dikatakan saham unggulan, saham pendapatan, saham pertumbuhan, saham spekulatif, dan saham siklikal, ya. Kita lihat yang tadi saham biasa dan preferen, mungkin kalian sudah, lihat pada saat di manajemen keuangan satu, sudah pernah dipelajari ya dengan Pak Dahlan, ya. Ini lebih kepada hak pada saat RUPS dan pembagian dividen saham. Kemudian saham atas unjuk, di sini adalah tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Dan saham atas nama ini yang ada tertera namanya, seperti halnya yang contoh tadi. Ini ada nama pemilik sahamnya Yusuf Eko Saputro, di sini pemilik sahamnya. Sebenarnya sama dengan nama direkturnya, karena mungkin waktu itu belum dimiliki oleh siapapun, hanya baru direkturnya saja yang punya sahamnya. Kemudian saham atas nama sudah, saham unggulan atau blue chip stock di sini saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi. Artinya, saham tersebut merupakan saham biasa, bukan saham preferen, tapi dia memiliki track record yang baik, baik itu dalam hal pengembalian, dividen, terus udah gitu, tren perusahaannya tidak, naik turunnya tidak cukup signifikan ya. Jadi, tergolong stabil lah harganya. Terus saham pendapatan, saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Ya, artinya dia memiliki, eee, pendapatan atau kenaikan, dividen yang cukup baik dari tahun ke tahunnya, dari satu periode ke periode yang lainnya. Kemudian ada saham pertumbuhan, ya, saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader dari industri sejenis yang mempunyai reputasi yang tinggi. Ya, artinya dia yang tadi kalau pendapatan itu adalah rata-rata dividen yang dibayarkan tahunnya, tapi ini ditambahkan dengan saham pertumbuhan ini dengan reputasi yang tinggi. Ya, jadi tidak selamanya perusahaan yang memiliki pembayaran dividen yang tinggi itu reputasinya baik, ya. Tapi ini untuk saham pertumbuhan ini reputasinya ditambahkan tinggi.
Ya, jadi ada spesifikasi yang lain atau kualifikasi yang lain. Terus ada saham spekulatif. Ya, tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan tinggi di masa mendatang. Artinya, spekulatif ini lebih kepada suatu hal yang namanya juga spekulatif, artinya tidak dapat diprediksi di kemudian hari. Ini bisa saja mengalami kerugian yang cukup tinggi dan bisa juga bisa mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga. Ya, jadi unpredictable ini hanya untuk para investor yang berani bertaruh saja, tentunya dengan perhitungan yang matang. Tidak asal menaruh spekulatif, ya spekulatif cuman memperhatikan tren apa yang sedang ada di masyarakat. Kemudian ada saham siklikal, ya, tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Biasanya ini tergolong kepada kebutuhan-kebutuhan barang pokok yang misalnya cukup stabil, ya. Kalau cukup stabil dalam jarak eh, apa 6 bulan ataupun 1 tahun ke depan, misalnya harga-harga yang tidak terlalu berpengaruh, ya seperti sayuran, udah gitu sayuran pun yang tergolong yang tidak terlalu dibutuhkan seperti kubis, kol gitu ya. Terus udah gitu misalnya sayuran, apa namanya, wortel ya. Mungkin kalau tomat kemarin harganya juga sempat turun ya, tapi, kebutuhan-kebutuhan sayur mayur ini yang tidak terlalu, berpengaruh. Kalau cabe saya rasa itu cukup berpengaruh saat ini ya. Tapi kalau misalnya kembang kol ataupun wortel itu, saya rasa masyarakat tidak terlalu, mengikuti tren yang terlalu tinggi ataupun sampai turun ataupun sampai harganya naik terlalu, eee, total ya, apalagi di masa musim menjelang Ramadan seperti sekarang. Selanjutnya ada saham biasa dan preferen, tentunya ini karakteristik saham biasa dan arti saham preferen dapat kalian baca, ini lebih kepada, pembagian dividen, hak dalam RUPS, selanjutnya, eee, apa, hak lain yang lebih diperhatikan untuk preferen ya. Terus keuntungan membeli saham di sini ada dividen, capital gain, dan saham bonus. Dividen tentu saja kita lihat pada saat saham itu mulai diterbitkan dan dihasilkan keuntungannya di akhir masa periode. Kemudian capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Biasanya ini diperhitungkan pada saat transaksi ya. Kemudian saham bonus, ya, saham yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham diambil dari agio saham atau selisih antara harga jual dikurangi harga nominal saham. Harga jualnya misalnya 3.000, harga nominal sahamnya misalnya 2.000. Nah, ini dicari selisihnya ya. Saham bonus itu artinya dia sebagai ini dapat bonus yang cukup besar di sini ya. Mungkin demikian penjelasan saya terkait saham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.